pakai Gopis member ya? Iya. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Yang pakai aja. Oh, saya lagi. Misalnya pakai yang ini ya kan? Iya, Gopis member Oh. kan pakai botol ya. Iya, iya, iya. Oh iya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menyusuri rute feeder Wirawiri Surabaya koridor 3 dari C ke Paduka. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nunggu feeder di mana ya? Oh, di sana. Oh ya, makasih. Nah, kemarin itu aku masih bingung di manakah letak dari pemberhentian feeder koridor 3 ini di TIJ. Tak kira itu di dekatnya Surabaya Bus R7 ya, ternyata bukan. Nah, ini berada di sekitar rute line ya, kalau nggak salah line JM ya, itu yang warnanya coklat tua. Jadi kalau dari arah keberangkatan dan kedatangan Surabaya Bus itu selisih 4 lajur ya, sekitar di lajur 6 atau 7, saya kurang paham. Pokoknya kalian cari ya Microlet atau Len atau Bimo yang warnanya itu coklat dan ada hijau mudanya ya, ini ya di sekitar sini. Itu sudah tampak itu adalah feedernya baru tiba. Jadi letaknya di sini. Pokoknya kalau kalian itu dari Surabaya Bus ya, langsung saja jalan kaki melewati beberapa rute atau beberapa line ya, sampai menemukan line yang warnanya itu coklat dan hijau mudanya. Nanti disinilah tempat pemberhentian dari feeder ini. Ini ke Pandugo ya? Apa? Ke Pandugo ya? Iya. Ya. Terakhir. Ya, bisa naik ya? Oh ya. Oh ya, makasih. Oke. Ini aku sudah berada di dalam feedernya, menunggu dulu waktu keberangkatan sekitar 10 menit. Kemarin pihak feeder Wirawiri Surabaya itu merilis letak pemberhentian atau bus stop ya, atau halte koridor 3 ini. Maksudnya itu ancer-ancernya itu di mana. Nah, sudah jelas ya. Jadi ini adalah beberapa ancer-ancer atau patokan jika kalian ingin naik feeder koridor 3 ini. Khusus untuk stasiun Wonokromo itu ternyata tempatnya itu di bawah JPO yang menuju ke DTC Wonokromo atau pasar Wonokromo. Jadi sama dengan tempat kalau kita itu mengorder ojek online ya di stasiun Wonokromo. Zona amannya, zona hijaunya stasiun Wonokromo. Jadi bukan di arah stasiunnya tetapi di bawah JPO. Lain kali kalau aku ada waktu nanti akan aku tunjukkan kepada kalian di manakah letak dari pemberhentian feeder di stasiun Wonokromo. Gak jauh kok ya, sekitar jalan kaki 100 meteran itu sudah ada. Jadi ini adalah feedernya. Kita tunggu dulu 10 menit. Nanti akan jalan menuju ke arah Ngagel lalu ke arah Pandugo. Sementara itu ketika aku membayar ya, tadi kan itu aku dari Surabaya Bus rute R7 di daerah Wiyung ya. Aku membayar dengan sampah botol plastik, artinya dengan voucher sampah botol plastik. Ternyata ketika aku memberikan tiket kepada kondekturnya itu ditolak. Alasannya adalah
feeder ini itu bisa berlaku jika terusan tiketnya itu sebelumnya menggunakan pembayaran dengan kris atau menggunakan KUE. Kalau dengan sampah voucher botol plastik itu nggak bisa. Jadi akhirnya aku bayar lagi sebesar Rp5.000 menggunakan KUE atau e-money. Jadi ini sekaligus informasi bahwa ternyata pembayaran dengan voucher sampah botol plastik ya dari Surabaya Bus kemudian dilanjutkan dengan wirawiri itu nggak bisa. Kita harus menggunakan KUE atau kris jika ingin menggunakan tiket terusan. Semoga dipahami ya. Jadi ini sekaligus meralat pernyataanku kemarin bahwa bisa sebenarnya kalau dengan botol plastik, tapi dimulai dari Surabaya Bus. Ternyata setelah aku coba sendiri ya, bayar dengan voucher sampah botol plastik di Surabaya Bus, kemudian menggunakan tiketnya itu untuk membayar fee dari Wariwi itu nggak bisa, jadi harus bayar lagi. Jadi kalian itu harus siap sekarang kalau misalkan mau gratis naik Surabaya Bus dan feeder artinya terusan, itu mau nggak mau kalian bayar dengan kris atau bayar dengan KUE seperti itu. Alasannya mungkin karena kalau Surabaya Bus kan misalkan kita itu terusan, itu biasanya dilihat saja apakah masih berlaku waktunya. Tapi kalau feeder ini ya, ketika kita menggunakan tiket Surabaya Bus, di scan dulu ya, kalau nggak salah itu di scan dulu sama kondekturnya apakah masih bisa atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin kalau aku dapat informasi lagi akan aku beritahu kepada kalian ya. Nah, ini adalah feeder yang belakangnya feeder yang aku naiki. Karena sudah datang, maka feeder yang akan aku naiki itu siap untuk berangkat. Mas, ini pakai GoBus member ya? Iya. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Ya, pakai aja. Oh, misalnya pakai yang e-money kan? Iya, GoBus member Oh. kan pakai botol ya. Iya. Sementara fitur ini masih nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap pakai. Nah, itu tadi rekaman pembicaraanku dengan kondektur. Dia mengatakan bahwa karena aku tadi ketika membayar Surabaya Bus itu menggunakan voucher sampah botol plastik, maka nggak bisa digunakan untuk membayar feeder ini. Jadi aku bayar lagi sebesar Rp5.000 menggunakan kartu BCA Flash. Untungnya masih ada saldonya ya. Masih ada saldonya sekitar 10 ribuan kalau nggak salah, jadi masih bisa. Nanti tiket ini akan aku gunakan lagi untuk pindah feeder ke feeder berikutnya, jadi ini aku bayar lagi gitu ya. Pokoknya kalau kalian itu, tak ulang lagi, kalau mau menggunakan tiket Surabaya Bus sebagai tiket terusan untuk feeder, maka kalian itu membayarnya itu harus menggunakan KUE atau dengan menggunakan kris. Maaf, nah ini adalah Surabaya Bus R1. Kita akan menuju ke sekitar Bonbin ya. Haltenya tadi di sekitar Bonbin, di sekitar pintu masuknya. Jadi kalau kalian ke Bonbin, kalau kalian dari mana Bungurasi, bisa turun TIC, lalu oper feeder ini kalau nggak mau jalan kaki. Tapi kalau masih mau jalan kaki, biar sehat ya, silakan jalan kaki ke Bonbin. Nggak jauh kok sebenarnya ya, daripada menunggu lama di dalam feeder. Kalau saya sih mending jalan kaki seperti itu. Dari Bonbin, kemudian kita ke Jalan Diponegoro dulu, tapi kemudian langsung balik arah putar balik ke halte Marmoyo yang biasanya digunakan untuk transit Surabaya Bus rute R1, rute R7 dan juga feeder ini. Di situ ternyata ada seorang penumpang yang mau naik ya, tetapi karena agak sedikit terlambat, jadi dia itu harus berlari sedikit. Memang mungkin harus ada koordinasi lebih antara Surabaya Bus, Trans Semanggi sama feeder ini. Jadi kalau misalkan ada armada salah satu dari ketiganya itu sedang datang, paling nggak ditunggu dulu sebentar gitu ya. Dari arah Marmoyo, kemudian feeder menuju ke arah Jalan Darmokali. Di sini ada beberapa halte yang dilewati. Kemudian nanti akan berlanjut ke jembatan Ujung Galuh yang menghubungkan antara Jalan Darmokali dengan Jalan Ngagel.
Kalian bisa ke Transmart Ngagel ya, yang di Ngagel ini, tapi turunnya nanti di halte Ngagel 1 di seberangnya Transmart. Jadi nggak pas di Transmartnya tapi di seberangnya. Lumayan sih kalau menurut saya, karena dulu kan nggak ada ya angkutan ke sini. Jadi kita bisa naik feeder ini kalau mau ke Transmart Ngagel, turunnya adalah di halte Ngagel 1A kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, ini adalah Transmartnya ya. Lalu kemudian feedernya ini menuju ke Marvel City. Kita baru saja melewati Marvel City. Kemudian feedernya ini nanti melewati sepanjang Jalan Raya Ngagel dan juga melewati kampus Ubaya. Jadi kalau kalian mau ke kampus Ubaya, kalian juga bisa turun di depan kampusnya persis. Akhirnya feeder ini juga menghubungkan beberapa kampus yang sebelumnya tidak terhubung oleh transportasi umum yang bisa diandalkan seperti ini. Ini aku lampirkan lagi beberapa pemberhentian di sekitar Jalan Raya Ngagel ya. Semoga saja bermanfaat bagi kalian. Pokoknya kalau mau ke Ngagel sekarang itu bisa menggunakan feeder ini. Oh iya, nanti feeder ini juga melewati kampus Universitas 17 Agustus kata Untak. Bapak yang tadi itu lari-lari ternyata beliau turun di Untak. Selain Ubaya, ternyata kita juga bisa turun di Untak. Selain itu, feeder ini juga melewati Taman Flora Bratang, tetapi tidak di Taman Floranya, di seberangnya. Jadi kalau kalian itu mau ke Taman Flora Bratang ya, kalian tinggal bilang saja Taman Flora gitu ke supirnya atau ke kondekturnya. Tapi kalian harus menyeberang dulu karena haltenya itu berada di seberang dari Taman Flora ini. Dari Taman Flora ya, kemudian kita ke arah Manyar ya, Jalan Manyar, lalu ke Semolawaru. Dari Semolawaru sebenarnya rute feeder ini itu menuju ke arah Kedung Baru. Tetapi ketika aku naik feeder ini ya, ini kita sekarang sudah berada di Untak ya, kampus Untak ini. Nah, tak teruskan lagi, ketika aku naik feeder ini ternyata ada penutupan jalan, ada hajatan katanya di sekitar Kedung Baru. Akhirnya rute feedernya itu dialihkan tidak melewati Kedung Baru. Sayang sekali ya, kebiasaan orang Indonesia kalau ada hajatan, ada kepentingan pribadi, itu biasanya membuat kepentingan umum itu menjadi nomor 2. Artinya mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan umum. Padahal itu kan jalan umum ya. Jadi kalau nggak salah kata kondekturnya itu memang di situ sering terjadi penutupan jalan. Ini tak cantumkan ya halte-halte yang nggak dilewati oleh feeder ini ketika ada penutupan jalan di sekitar Kedung Baru. Kalau misalkan nggak ada penutupan, maka feedernya lewat situ. Jadi dari arah Manyar tadi ke Semolawaru ya. Seperti itu lalu ke Kedung Baru dan akhirnya nanti ke arah Pandugo. Rumahnya ibu Pandugo sana? Ini aku kebetulan kebarengan dengan seorang ibu yang rumahnya itu di Pondok Chandra. Kalau nggak salah ya, Pondok Chandra itu berada di sebelah selatannya Mer yang sudah masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jadi beliau itu kerjanya di Surabaya Pusat ya.
Karena jauh, beliau menggunakan kendaraan umum. Awalnya cuma menggunakan bus Trans Semanggi yang koridor 3 itu lanjut Surabaya Bus. Tapi semenjak adanya feeder, jadi bisa naik feeder ini ya lebih mudah katanya, lebih enak, lebih dekat dengan mana itu dengan rumahnya. Nah, ini kita akan keluar dari Semolawaru menuju ke Mer lagi ya. Sebenarnya dari Mer itu balik lagi, muter lagi masuk ke Gedung Baru. Cuma karena tadi ada penutupan jalan, akhirnya nggak ke Gedung Barunya, tapi langsung bablas ke Pandugo seperti itu. Kalau kalian mau naik feeder ini, kalian lebih baik melihat postingan feeder Wirawiri Surabaya mengenai posisi dari haltenya. Karena di situ sudah lengkap ya. Kalau nggak salah mereka sudah mulai memposting patokannya. Semoga untuk koridor lain akan diberikan ya. Karena kalau kita mengira-ira di Google Map itu agak susah karena masih baru ya. Dan juga ketika aku tanya ke kondekturnya itu masih banyak yang belum paham ya, masih baru ya karena masih belum hafal sebanyak itu pemberhentiannya. Sopirnya pun juga kadang itu apa namanya agak bingung ya, ini di mana haltenya, maksudnya itu kan belum terbiasa ya, ini masih baru nggak apa-apa. Jadi lebih baik kalian itu kalau mau naik feeder ya itu baca dulu di mana sih ancer-ancernya, di mana tempatnya biar nggak salah itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini aku sudah dekat dengan Pandugo, jadi aku turun di sini. Nanti aku akan coba untuk naik yang koridor 4 ya, menuju ke Gunung Anyar seperti itu. Sekian dulu video dari aku ya, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa kalau ke Surabaya, kalau misalkan nggak naik motor, itu lebih baik kalian naik kendaraan umum dan juga menggunakan feeder ini. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.